maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan seluruh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita memulai pengajian lagi. Mudah-mudahan semua yang berhadir atau yang tidak berhadir diberikan Allah sehat badan panjang umur, ketemu lagi bulan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sambungannya halaman 20. Halaman 20 juz kedua. Baris kelima dari atas ke bawah. Nomor 3 yang perlu kita ketahui yaitu Imam Hanafi. Dalam ilmu fikih kita harus mengikut salah satu mazhab 4. Mazhab 4 itu adalah menjelaskan Quran hadis yang berhubungan dengan ilmu fikih. Mazhabul arba'ah, Bapak Ibu. Mazhab 4. Mazhab itu cara kita mengamalkan agama. Empat ulama di bidang fikih dalam pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Keempatnya ini benar. Imam Hanafi benar, Imam Maliki benar, Imam Syafi'i benar, Imam Hambali benar. Tetapi, nah di sini tetapinya, jangan digabung, dicampur aduk. Kalau dicampur aduk namanya talfik. Betunggal. Kita nih Bapak Ibu di Indonesia. Di Indonesia ini hampir setiap pesantren mengajarkan pahaman mazhab Syafi'i. Hampir semua di daerah Kalimantan Selatan nih. Semua ulama yang sekolah di Timur Tengah, Datuk Kalampayan mengaji di Mekah dan Madinah, pulang mengajarkan mazhab Syafi'i. Wali Songo bukan asli orang Indonesia, ada dari Yaman, ada dari Syam. Masuk ke Indonesia mengajarkan pahaman mazhab Syafi'i. Asia Tenggara hampir Bapak Ibu bermadzhab Syafi'i. Brunei Darussalam mazhab Syafi'i. Karena negara Brunei itu referensi fikihnya karangan Datuk Kalampayan, kitabnya Sabilul Muhtadin. Ayo kita orang Indonesia mazhab Syafi'i pakai. Kalau sudah dalam pahaman mazhab Syafi'i, bolehlah belajar perbandingan mazhab. Ulum al-Fakir belajar tentang perbandingan mazhab. Ada nama kitab Fiqhul Muqarrin, perbandingan mazhab. Bagaimana pahaman Imam Hanafi, bagaimana pahaman Imam Maliki, bagaimana pahaman Imam Hambali. Tapi sudah dalam pahaman mazhab Syafi'i. Dalam dulu pahaman mazhab Syafi'i, baru boleh mempelajari pahaman mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Kenapa Bapak Ibu? Nah, apabila tidak dalam mazhab kita di daerah kita, pahamannya ada dalam, ditakutkan pindah-pindah mencari yang enak sesuai selera. Ini nam hancur.
Buktinya, berzakat fitrah pakai duit. Ini contoh. Berzakat fitrah pakai duit. Sedangkan mazhab yang tiga, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, berzakat fitrah itu pamakan negeri itu. Nama bahasa Arabnya qutul balad. Berzakat fitrah menurut Imam Syafi'i pakai duit ada sah. Berzakat fitrah pakai duit menurut Imam Maliki tidak sah. Berzakat fitrah pakai duit menurut mazhab Imam Hambali ada sah. Hanya satu ulama yaitu Imam Hanafi yang boleh berzakat fitrah pakai duit. Hanya satu. Tetapi duit menurut Imam Hanafi beda dengan harga sagantang fitrah di mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali. Kaum berzakat fitrah di sini, kalau sagantang fitrah siam kunus sudah ditentukan oleh Basnas, MUI, 60.000 sagantang fitrah siam kunus. Siam kunus sagantang fitrah 60.000. Kalau siam pandak 50 ribuan. Kalau cirang 35 ribuan. Ingat, sagantang fitrah. Lalu duit yang 60.000 tadi diulahnya berzakat fitrah pakai duit tidak sah. Itu duit seharga sagantang fitrah pamakan di daerah kita. Kalau pakai duit, aturan Imam Hanafi, sagantang fitrah Imam Hanafi bukan sama sagantang fitrah di Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali. Ini penting nih, ibu-ibu penting. Sagantang fitrah di mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali 2,8 kilogram apa beras atau 10 mok atau 4 mok atau 3 liter setengah, 3 liter setengah atau 2,5 kilogram beras. Ada lagi 2,7, sekitar 2,5 lah atau 2,57. Kalau di mazhab Hanafi 3,8 kilogram kurma. Berapa Anda? 3,8 kilogram kurma. Sukari sekilonya berapa? Ibu-ibu, sukari. Kurma sukari berapa sekilo? 50 ribuan. 3 kilo berapa toh? 70.000 sekilo sukari. Berarti kalau 3 kilo 210 tambah 8 on. Berapa? 250 hakarna. Berarti kalau hendak berzakat fitrah pakai duit menurut aturan Imam Hanafi 250.000, bukan 60.000. Kada sah Bapak Ibu zakat fitrah kurang, kasihan. Pian kalau kada sah berzakat fitrah, pahala puasa kada diterima Allah. Saum Ramadan mu'alaqun baina sama'i wal ardh wa la tuqbalu ay wa la yurfa'u ila bi zakatil fitri.
Puasa bulan Ramadan pahalanya terkatung-katung lagi antara langit dan bumi. Tidak Allah terima kecuali dia mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrahnya kesalahan. Ini telah akibat ada mendalami mazhab Syafi'i lalu membawa masyarakat ke bina mazhab Hanafi. Ini yang rusak hukum. Ulun sudah membahas masalah ini. Ini dangsanakan ulun hadir di ini gue di Banjarbaru nih. Ini hadir anak pengajian ke sini. Boleh hai kalau boleh benar. Yang majelis ini umum gua. Ayo yang hadir-hadir. Di situ ada singgungnya. Hendak pakai duit zakat fitrah menurut Hanafi. Tapi sesuai dengan harga zakat fitrah Syafi'i. Di mana cocoknya? Banjarbaru Ibu. Nah, ini tahulah kadang mendalami mazhab Syafi'i lalu membaca kitab tentang pahaman Hanafi tapi kada tuntung juga. Nah, itu tanda Bapak Ibu kada belajar secara tuntas. Minum dulu nah. Kasihan umat. Ada dalam kitab di mobil ulun tuh ada kitab. Ambilakan pangka anton. Kitab di mobil ulun tuh sebelah kiri ulun duduk di depan. Nah, mungkin bukan. Bahayanya kada sah zakat fitrah. Zakat itu ada sah bahaya. Berat kalau. Kenapa Bapak Ibu? Karena berzakat ini arahnya ke orang. Kalau sembahyang untuk diri, puasa untuk diri, berhaji untuk diri. Kalau berzakat ke orang. Tak salah, mak menjulung bahaya. Dihantar tamu. Ada tamu paksa uang keluar. Adalah. Wah semuanya dibawanya. Mantap, terima kasih banyak. Nah, ini kada tahan, ini kada salah lagi nih. Nah, coba pindang hari. Ketahuilah siapa yang sholat, siapa yang puasa, siapa yang pergi haji, tetapi tidak berzakat atau salah dalam berzakat, maka Allah tidak menerima sholat, puasa dan hajinya. Sedangkan zakat fitrah hubungannya kepada puasa. Berarti mau salah zakat fitrahnya, kayak apa kalau puasanya? Nah sesuai Shaumur Ramadan mu'ala qul baina samai wal ard wala yuqbalu ay wala turfa'u wala yurfa'u illa bi zakatil fitri. Pahala puasa bulan Ramadan terkatung-katung antara langit dan bumi, maka tidak akan diterima atau diangkat oleh Allah diterima kecuali ini mengeluarkan zakat fitrah dulu. Kalau zakat fitrahnya salah, ini kita aman tawang di sini Pak kau beres mun hendak duit 250.000 bini berapa dah 1 juta ya kalau anak berlima berat. Nah, nang kakak ini pembahasan yang seperti ini harus dibahas bujur-bujur. Kalau hendak pakai duit silahkan. Caranya begini. Jangan asal sampai apa. Boleh aja zakat fitrah pakai duit seharga 60.000. Ujar guru si anu, ujar Habib si anu. Apanya ujar? Orang kitabnya baca. Ini Bapak Ibu lah.
bila kurang tuh pengajian katu juga jual guru itu tanda surat referensi. Ini pentingnya nih. Bila urusan berzakat fitrah kada sah berimbas kepada pahala puasa. Kalau berzakat harta, berzakat apa namanya itu dagang, nah masuk secara umum ini Pak Ibu, kada diterima Allah sembahyangnya, puasanya, hajinya. Kalau kada berzakat atau salah berzakat kayak apa? Sayang, makanya berhati-hati. Berarti guru urusan zakatnya penting. Kalau sembahyang untuk diri kita, kalau puasa untuk diri kita, kalau haji pahalanya untuk diri kita, kalau berzakat untuk kita, untuk orang. Kalau nah lalu malam ini kita mempelajari Imam Hanafi itu di mana basisnya. Imam Hanafi itu tahu basisnya di daerah Afrika. Imam Hanafi itu Pakistan. Imam Hanafi itu Maroko. Imam Hanafi itu India. Ternyata Imam Hanafi itu basisnya di Indonesia, apalagi di Asabri sini. Di sini adalah Imam Hanafi, kecuali orang Muhammad Hanafi. Ini bahayanya. Supaya kita tuntas-tuntas menjelaskan, jangan ngambang umat bingung. Ulun teh ini aja boleh tatamu pahaman apa itu toh. Boleh aja pakai duit, berapa duitnya? Itu aja. Tanyai langsung, duitnya berapa? 60.000. Kalau 60.000 segantang fitrah, sedangkan di sini 3,8 kilogram kurma. Imam Hanafi 3,8 dengan 2,7 atau 2,8 sudah beda. Kalau 2,8 itu beras, kalau 3,8 kurma. Kalau 2,8 itu bukan hak Syafi'i, Maliki, Hambali. Iya segantang fitrah. Kalau 3,8 itu Hanafi. Hitungannya itu kurma, gandum, kismis, anggur. Apalagi tadi sukari Kak. Kalau pian ajwa berapa sekilo? Adakah pernah mendengar? Setengah juta adalah kan? Bu, ada kan baru-baru itu bukan ajwa. Ada setengah kilo nggak ada? Ajwa bisa lebih mahal. Ini yang kita harus hati-hati. Nah lalu malamnya kita Imam Hanafi, yaitu nama sidin Nu'man bin Sabit Abu Hanifah. Ngaran sidin Nu'man bin Sabit Abu Hanifah. Imam Mujtahid. Imam Mujtahid itu apa? Ulama yang ahli memahami Quran hadis, lalu muncul hukum wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Ulama yang sanggup menggali Quran hadis, yang ahli, tapi pengikutnya banyak di daerah Maroko, daerah Afrika, daerah Pakistan, daerah Bangladesh. Itu banyak Imam Hanafi di sana, termasuk daerah Turki. Seorang di Kalimantan Selatan membuat umat Imam Hanafi. Lalu alih. Ini adalah sangat zuhud pada dunia. Zuhud itu Bapak Ibu kada terpengaruh dengan gemerlapnya dunia. Kada kawa disogok-sogok sidini nyampaikan hukum. Zuhud itu adalah
Dia tidak terpengaruh dengan gemerlapnya dunia. Penyampaian sidin semata-mata karena Allah. Kalau ada guru dipesani orang untuk sampaikan hukum ini, tapi pesanan guru ini pesanan lalu menyampaikan hukum sesuai pesanan, itu bukan zuhud tapi juhud, menjuhud. Nah, ulun ini bisa ditanyai orang baik-baik. Guru Udin, cucu bisalah dapat warisan. Bisa kalau anak almarhum meninggal dunia, maka cucu menempati anak. Kalau anak almarhum meninggal, selama anak almarhum hidup, warisan itu kepada anak, bukan kepada cucu. Karena cucu terhijab dinding tahalang sebab anak almarhum masih hidup. Adalah guru jalannya atau dalam kitab mana supaya cucu dapat. Nah, ini ngalih nih. Jar ulun kadeda cariakan pangguru supaya kami dapat, ada aja kayak guru yang dapat juga. Nah, ini maulah wal. Lagi Bapak Ibu, berat nih pian jadi guru nih, yang ada. Lagi, ini ke air nih, ini berkisah nih fakta. Ulun Bapak Ibu diminta untuk menikahkan orang. Ulun diminta untuk menikahkan orang. Datang ke rumah ulun. Nikahnya pulang nikah siri. Jarak ulun kehendak. Kenapa? Karena pian ini berduaan aja. Orang nikah siri itu ada saksi, ada wali, itu dulu. Ada jujuran, itu dulu. Nah ini berduaan aja. Nikah siri, cara nikah sirinya aja sudah salah. Nikah siri itu ulun hanya kada terdaftar jadi negara. Itu aja. Tapi selama syaratnya cukup, ada saksi, ada wali, ada jujuran, ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan. Ada kada abang mamanya? Ada. Silahkan datang ke rumah, bawa Pak RT. Nyaman Pak RT mengetahui. Ulun siap pernikahan, tapi nang siri menurut ulun jangan siri yang berduaan. Ulun cari kurang dan kada boleh. Jujuran tuh. Nya kayak ini Bapak Ibu lah. Ada orang yang nikah siri kayak ini. Orang ini hamil sudah. Hamil. Belelengget kena akhir tetapi tetap kurus. Ulun itu kan kurus. Hamil sudah. Ini berpacaran. Hamilnya pun 4 bulan sudah. Berarti bergerak enggak tuh bayi itu. Nyebui parut jadi kada genal, kada kelihatan. Kawala guru dia menikahkan dengan nikah siri. Alasannya apa? Hamil. Nang hamil pacarnya juga. Datangkan orang tuanya laki, datangkan orang tuanya perempuan. Datangkan saksi, datangkan Pak RT. Tinggi siap. Ikam kena ke kantor pulang supaya dapat buku nikah. Itu.
Kalau belelembet, kau main kalau hamil apa? Kalau lahir anak ya kasihan salah. Sambil gurih menunggu bangun pulakan duit ada nih. Nah, sekalinya Pak Ibu memang maaf untuk beracaraan kada sanggup beracaraan Pak. Nang paling nikahakan dulu. Inggih, datanganlah mama abahnya berdua. Saksinya ada, jujurannya ada. Ulun nikahan. Siri itu nang sesuai. Ikam sini abahnya mana abahnya binian sini. Tahu juga sudah abahnya binian ini pada tahu. Ulun guru dina mengizinkan lontian foto jolot di video. Ulun bewali. Ikam dulu lang abah nikahkan ulun dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Ridwan. Ujian abahnya aku terima nama ya ulun pianan ulun guru udin ulun mewakilkan lontian dan mengizinkan lontian untuk menikahkan anak ulun Rabi'atul Adawiyah binti ulun yaitu Muhammad Imran. Ulun terima kewakilan dia. Selesai ya wakil akad nikah. Khutbah nikah jujurannya berapa? 100.000 dulu. Mana? Udah selesai. Wahai ini laki si Anu bin si Anu. Ikam aku nikahkan dengan seorang perempuan si Anu binti si Anu yang abahnya si Anu bin si Anu mewakilkan kepadaku dan mengizinkan untuk menikahkan anak beliau dengan mahalnya 100.000 rupiah diberi tunai. Ulun terima menikah si Anu binti si Anu dengan mahar 100.000 rupiah diberi tunai. Apa saksi? Tanda tangan ulun nama nikah. Tanda tangan RT. Nah, ini kainan pakai materai lah. Nah, di atas materai. Tanda tangan. Ya, udah. Lalu Pak Ibu keluarlah anak itu. Kan 4 bulan tadi. 5 bulan keluar. Anak itu. Ada sopan belinya di kampung. Imbah keluar anak itu. Lalu ia nikahan sama di kampung. Nikah aja lagi lain formalitas tuh. Ya, formalitas aja lagi. Supaya mendapatkan buku nikah. Lalu kurang kantor Pak Ibu yang telepon pulang bahwa guru Udin yang menikahkan guru bujur kampian yang menikahkan Bapak si Anu dengan si Anu. Ini ada anunya nih selonggar nih bujur Pak Ai. Terima kasih guru Udin. Berarti sudah sah. Tinggal kami pengulangan nikah supaya buku nikah dapat. Alhamdulillah. Selesai Pak Ibu. Lalu karena anak ini 5 bulan lahir setelah nikah yang sah yang dari ulun tadi, maka anak itu berstatus di buku di kartu keluarga anak angkat, bukan anak kandung. Karena binnya bin mamanya, bukan bin abahnya. Tetapi abah mamanya sudah punya buku nikah. Karena dapat selebaran kertas tadi nang ada tanda tangan ulun nang menikah. Nah, menolongnya akan kurang. Kenapa makbun kantor naripun ulun hendak meyakinkan bahwa ini nama nikah ulun. Nya musiah ngaran ulun juga, tapi sama ya Pak, lain udin kahilalak ya Pak. Udin banyak. Nah, jelas ibu-ibu. Nah, itu tuh caranya. Nah, yang kita sebagai dianggap orang bodoh, jangan terpengaruh dengan orang memberi. Nah, tapi bertentangan dengan hukum.
itu ngarannya zuhud. Ada terpengaruh. Tetap hukum itu tegak. Nah, itu. Sangat kenal dengan Allah Ta'ala Imam Hanafi ini. Artinya ma'rifatnya kuat dan kuat beribadah Imam Hanafi. Dia beribadah separuh malam, Bapak Ibu. Separuh malam beribadah. Pada tiap-tiap malam lagi rajin beribadah baik-baik sampai setengah malam ibadat. Misalnya mulai jam 1 lah jam 2 sampai subuh ada berguringan lagi. Coba Imam Hanafi. Dan biasa pula separuh malam. Biasa Imam Hanafi beribadat samalaman subuh. Jauhnya kita. Pernah dia hendak diangkat menjadi qadhi, jar orang wahini MOE. Tetapi dia menolak dengan alasan saya tidak patut menjabat pangkat itu. Rasa ada pantas dan masih merasa belum alim. Orang bertanya apa sebabnya demikian? Kenapa maka pen kada mau diangkat menjadi tuan qadhi atau majelis ulama Indonesia lah? Wah ini katanya jika aku benar apa yang aku katakan itu. Kalau aku sudah beralasan itu, kenapa lagi nanti ditanyakan? Aku kada pantas, Presiden. Apa perlunya mengangkat orang yang tidak wajar? Kada cocok mengangkat orang yang kada pantas. Jawaban Presiden. Nun kita kan dipantas-pantasakan nih. Kira-kira pantas Jepang apa nih lah ya. Wah. Nah, orang behari merasa ada pantas padahal luar biasa ilmunya. Dan jika aku berdusta tak patut pula mengangkat orang yang pendusta. Kalau aku berdusta kada cocok juga mengangkat yang berdusta. Aku sudah merasa kada pantas, salah mengangkat yang kada pantas. Kalau aku dianggap berdusta kada cocok mengangkat yang pendusta. Kada kau mengangkat orang ini. Karena kemarahan raja kepadanya. Nah, waktu itu zaman kerajaan. Lalu raja ini marah, lawan Imam Hanafi ini marah, diangkat dan mau. Dia dirotan, dicambuk, dipukul 20 kali. Berkata Syarif Al-Khon'i An-Nakh'i itu adalah Abu Hanifah itu banyak berdiam, Sidin banyak diam, ngepandir kecuali perlu. Berkekalan tafakur, banyak ingat lawan Allah. Sedikit bicara seperlunya. Dia dilahirkan di Kufah, Basrah, daerah Irak. Pada tahun 80 Hijriah dan wafatnya pada tahun 150, yaitu tahun lahirnya Imam Syafi'i. Berarti lahir 80, wafatnya pada tahun 150. Berapa umurnya? Imam Hanafi berapa tuh? 150 kurang 80 berapa? Pon 70 umur Presiden. Nah, wafat Imam Hanafi, lahir Imam Syafi'i. Nah, Bapak Ibu, ini tentang Imam Hanafi. Sampai dicambuk Sidin Kesiat menolak hendak diangkat menjadi tuan qadhi. Anggaplah MUI-nya tangalih si Sidin ini, musudah ini tangalih sedikit. Lalu kadang-kadang bisa menyesuaikan kehendak penguasa kainannya, baik kada jadi. Nah, itu beratnya Imam Hanafi. Artinya Sidin sampai dicambuk karena menolak diangkat jadi qadhi atau majelis ulama. Nah, itu. Nah, insya Allah setengah bulan ke depan Imam Hambali kita membaca manaqib itu kalampayan ambil berkah.
sisipakan Siti Khadijah. Bismillahirrahmanirrahim. Datu Kalampayan ini ketika berumur 7 tahun dipungut oleh Raja Banjar bernama Sultan Tahmidullah. Lalu dibawa ke istana umur 7 tahun. Raja ini melihat kecerdasan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari waktu kecil. Cerdas, ramah tamah, sopan santun, hormat kepada yang lebih tua. Akhlaknya luar biasa. Kenapa? Di antaranya Sultan melihat tulisan indah. Datu Kalampayan itu bagus, dia tulisan ada Quran sebijian, itu tulisan tangan Datu Kalampayan. Masya Allah, Datu rajinnya menulis sabijian Quran, tulisan tangan Sidin ada di perusahaan Datu Kalampayan. Nah, lalu akhirnya raja ini membawa ke kerajaan sampai berumur 30 tahun di istana, lalu dikawinkan dengan Tuan Bajut. Nah, Tuan Bajut Bungkaran, Tuan Bajut di istana. Setelah dinikahkan, Tuan Bajut hamil muda, hamil pertama. Minta izin kepada istrinya untuk menuntut ilmu ke Mekah, juga isyarat dari Raja Banjar. Istri dalam keadaan hamil pertama, hamil muda, ada terbesit di hati anak menuntut ilmu ke Mekah, juga isyarat kerajaan. Maka minta izinlah Datu Kalampayan kepada istri. Maka istrinya ngomong, silahkan berangkat dan bagus-bagus menuntut ilmu di sana dan kuasai, aku setia menunggumu. Bu, kira-kira laki anak berangkat menuntut ilmu dalam keadaan hamil diizinilah? Diizini kada? Mohon ulun bang, bisa kada? Habis saya dah. Manusiawi ini ulun lah manusiawi, entah latihan bisa ada juga ulang. Nah, hebatnya Tuan Bajut. Berapa tahun menuntut ilmu? 30 tahun. Berarti anak tuh nang dalam parut tuh umur 29 tahun lebihnya. Menguasai berbagai bidang ilmu sampai menjadi ranking pertama muridnya Syekh Said Seman Al-Madani. Nah, ini nih ranking pertama paling unggul dari sekian ribu muridnya Syekh Said Seman Al-Madani. Sidin banyak punya guru Datu Kalampayan, tapi punya juga guru utama. Nah, guru utama nih nang mahal, nang nyaman kita itu bapak ibu minta pendapat. Ulun nang banyak minta pendapat Tuan Guru Sopri. Apa-apa tuh minta pendapat Tuan Sidin. Nah, lalu Pak Ibu, akhirnya setelah itu ingin lagi ngaji ke Mesir. Kata guru-gurunya, pulang aja ke kampung halaman. Ilmu kalian sudah luas dan dalam. Datu Kalampayan punya kawan 3, Syekh Abdul Samad Palimbangi, Syekh Abdul Rahman Misri Betawi, Syekh Abdul Wahab Bugis Makassar, Sulawesi Selatan. Syekh Abdul Samad Palimbangi Palembang, Syekh Abdul Rahman Misri Betawi, Syekh Abdul Wahab Bugis Makassar. Nah, di antara kawan Datu Kalampayan nih, bertiga nih handak lawan anak Datu. Kan Datu mengaji ke Makkah sudah kawin. Kakawanan Sidin belum kawinan lagi, bujang-bujang. Datu sudah kawin hanya berangkat. Bapak Ibu, karamatnya Datu tahu biniku nang hamil aku tinggalkan ini, anakku bibinya. Lalu kawannya Datu nang bertiga nang ini, anak malamar anak Datu. Lalu Datu Kalampayan menguncang,
Kenapa berarti tiga hendak ya Pak? Siapa anak-anak ulama, anak wali. Lalu dikuncang, gugurlah nama Tuan Guru Haji Abdullah Bugis. Lalu dinikahkan Dato di sana. Saksinya Tuan Guru Haji Tuan Guru Syekh Abdul Samad Palimbangi. Saksinya lawan Syekh Abdurrahman Misri. Nah itu saksi dikawinkan oleh Dato. Pulang, antar kawan dahulu ke Palembang. Syekh Abdul Samad Palimbangi ini diantar Dato. Kemudian mengantar kawan lagi ke Jakarta Betawi Syekh Abdurrahman Misri. Guli-gulikan Dato kelampaian lawan Minanto. Kawan diulah Minanto. Bagus ada. Bagus bener, nyata. Kawan diulah Minanto, bagus. Ada Pak Ibu kawan ulun. Ini guru. Muridnya itu mengaji lawan inya. Mancium ke tangan guru murid tadi. Besi anak bibinian. Si guru tadi belum bibini. Sekalinya memang ditakdirkan Allah, anak murid Sidin diulah Sidin jadi bini. Lalu murid tadi jadi mintuha ada. Mintuha. Lalu bersalaman. Guru mencium tangan mintuha atau mintuha mencium tangan guru? Ayo nah. Berubah. Guru mencium tangan mintuha. Jangan mintuha mencium tangan Minanto. Luput. Artinya status guru itu berubah menjadi menantu. Ini akhlak. Asalnya jadi murid, berubah jadi mintuha. Asalnya jadi guru, berubah menjadi menantu. Status guru tetap, tapi karena perkawinan berubah. Guru tetap, tetapi akhlak, yaitu guru pulang mencium tangan murid karena guru menjadi menantu. Aneh guru din aja kayak itu. Nah, aneh, bagus lagi guru jadi menantu. Nah itu tuh penting tuh. Nah lalu dia tuh kelampaian menyerahkan menantunya lawan anak Sidin bernama Syarifah. Maka lahirlah bubuhan Tangerang dan bubuhan Harimau. Alim. Inilah sebagian kecil dari manaqib Dato kelampaian. Nah kemudian Siti Khadijah Al-Kubra ini orang yang paling berjasa di dalam perjuangan Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai meninggal baik Sayyidah Khadijah baru Nabi hendak begini pulang. Karena cintanya, jasanya termasuk setianya lawan suami itu Rasulullah. Nah itu sebagian juga dari Sayyidah Khadijah. Nah karena sudah isya, cukup sampai di sini pengajian kita. Nanti kita sambung lagi setengah bulan ke depan. Mudah-mudahan majelis kita dicucuri Allah rahmat kasih sayangnya berkat kita membaca manaqib waliullah ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iya kalau kita telah lebih sedikit enakin kalau khususan sebutin ngaran keluarga yang telah berpulang ke rahmatullah atau mama abah dia. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah 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 la ilaha illallah
لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم أوصل ثواب ما قرأنا وما عملنا من الخيرات بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك ولك وقوتك وقدرتك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك إلى حضرة حبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأمير المسلمين والصحاب القرابة والتابعين والتابع التابعين من العلماء والأولياء والشهداء والصالحين ولجميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أهل معلى وشبيكة والبقيع والجنبا خصوصا يا الله Al-Arif bila Syekh Muhammad Al-Syad bin Abdul Al-Banjiri Kalambaya wa kadzalika
وصلهم وفرواحهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفار النير اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم